Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil diskusi yang berjudul akuntansi transaksi, ijrah dan imbat. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami, saya Riandu Saputra NPM 201010202, 2 Evita Susanti NPM 201010246, yang ketiga Andini Dita Pertiwi NPM 20101020770. Ijrah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, ijrah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atau suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemimpinan barang itu sendiri. Jenis kegiatan ijrah antara lain penyewaan kotak simpanan atau safe deposit box dan jasa laksana administrasi dokumen atau kustodian. Bank mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut. Akad ijrah. Pelaku bank bertindak sebagai pihak upahan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Dengan demikian, bank akan mendapatkan ujrah atau upah dari nasabah sampai dengan diserahkannya barang kepada nasabah. Pihak nasabah bertindak sebagai penyewa jasa bank untuk mencairkan barang yang dipesan. Nasabah akan memberikan upah kepada bank. Terminologi ijrah. Menurut Hanafiyah, akad untuk membolehkan pemilihan manfaat yang diketahui dan disengaja dan suatu zat yang disewa dengan imbalan. Menurut Malikiyah, nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagainya yang dapat dipindahkan. Menurut Syafi'iyah, akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Rukun dan syarat. Mujir dan mustajir, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Mujir adalah orang yang memberikan upah atau orang yang menyewakan sesuatu, sedangkan mustajir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu atau orang yang menyewa sesuatu. Disyaratkan kepada mujir dan mustajir adalah orang yang balik berakal, cakap, melakukan tasarruf atau mengendalikan harta. Saling juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang ditadikan sebagai dapat mencegah perselisihan. Yang kedua, istighad ijab kabul antara mujir dan mustajir. Yang ketiga, ujrah atau upah harga sewa disyaratkan jumlahnya oleh kedua belah pihak. Yang keempat, barang yang disewakan al-makut Allah atau sesuatu yang dikejarkan dalam upah mengupah. Syaratnya objek akad dapat dimanfaatkan, kegunaannya dapat diserahkan kepada penyewa. Berikut kegunaan manfaat dari benda yang disewa, termasuk perkara mubah dan bukan hal yang diharamkan. Benda yang disewakan kekalian atau zatnya hingga waktu yang ditentukan dalam akad. Macam-macam ijarah. 1. Ijarah ain, menyewakan manfaat dari barang atau aset. 2. Ijarah amal, menyewakan manfaat kerja dan skill pribadi. 3. Ijarah mausufah fi al-zimah atau ijarah al-zimah, sewa menyewa dalam bentuk tanggungan. Berakhirnya ijarah. Ijarah menjadi fasak atau batal bila terjadi hal-hal berikut. 1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan mustajir atau penyewa. 2. Rusaknya barang yang disewakan seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
3. Rusaknya barang yang diupahkan atau ma'jur alaih seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan. 4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan, dan selesainya pekerjaan. 5. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak, seperti mustajir menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri. Hak dan kewajiban kedua belah pihak. 1. Yang menyewa wajib mempersiapkan barang yang disewakan untuk dapat digunakan secara optimal oleh penyewa. 2. Penyewa wajib menggunakan barang disewakan menurut syarat-syarat akad atau menurut kelaziman penggunanya. 3. Penyewa juga wajib menjaga barang yang disewakan agar tetap utuh. Ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT merupakan rangkaian dua buah akad, yakni akad al-bai' dan akad IMBT. Al-bai' merupakan akad jual beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa menyewa atau ijarah dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa. Dalam ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT, pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara berikut ini. 1. Pihak menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa. 2. Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa. Rukun transaksi IMBT. Berdasarkan Fatwa DSN nomor 27 tahun 2002, disebutkan bahwa pihak yang melakukan transaksi IMBT harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Dengan demikian, pada akad IMBT juga berlaku semua rukun dan syarat transaksi ijarah. Adapun akad perjanjian IMBT harus disepakati ketika akad ijarah ditandatangani. Selanjutnya, pelaksanaan akad kepemilikan baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Berikut merupakan alur transaksi ijarah dan IMBT. Penjelasannya yaitu yang pertama, nasabah mengajukan permohonan ijarah dengan mengisi formulir permohonan. Berbagai informasi yang diberikan selanjutnya diverifikasi kebenarannya dan dianalisis kelayakannya oleh bank syariah. Yang kedua, sebagaimana difatwakan oleh DSN, bank selanjutnya menyediakan objek sewa yang akan digunakan nasabah. Dan yang ketiga, nasabah menggunakan barang atau jasa yang disewakan sebagaimana yang disepakati dalam kontrak. Selanjutnya yang keempat, yaitu nasabah menyewa membayar fee sewa kepada bank syariah sesuai dengan kesepakatan akad sewa. Dan yang terakhir, pada transaksi IMBT, setelah masa ijarah selesai, bank sebagai pemilik debt of cash dapat melakukan pengalihan hak milik kepada penyewa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.